Ma hukmu aqdit tasbihi wa dzikri bisubhah. Apa sih hukumnya aged? Tahu nggak aged itu apa? Hah? Aged itu apa namanya? Merakit, ya, merakit tasbih, ya, merakit bola-bola tasbih. Wa dzikri itu memakai rakitan tasbih di dalam kita bertasbih, wa dzikir dan berzikir, bisubhah, bi dengan subhah, alat subhah, mau dari kayu, mau dari plastik, mau dari besi, paham dong? Alat tasbih. Jelas apa tidak? Hah? Jelas belum? Nah, apa itu hukumnya? Lihat. Qala al-Imam Suyuti rahimahullahu fi fatawih. Dikatakan oleh Imam Suyuti rahimahullahu fi fatawih di dalam kitab yang bernama Fatawih. Beliau mengarang kitab namanya kitab Fatawih, fatwa tentang fatwa-fatwa. Apa yang dikatakan oleh beliau tentang hukum bertasbih, berzikir dengan menggunakan alat apa? Alat tasbih. Subhanallah, 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 begitu. Apa kata beliau? Lam yunqal an ahadi minas salafi wala minal khalafi man'u min jawazi aqdid dzikri bisubhah. Beliau berkata di dalam kitab Fatawihi, Imam Suyuti berkata di dalam kitab fatwanya, lam yangkul, tidak pernah dinukil atau tidak pernah ada, an dari ahadi salah satu minas salafi, ulama dulu, wala minal khalaf, dan juga tidak ada dari ulama minal khalaf, ulama mutaakhirin, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, ulama dulu dan ulama mutaakhirin. Sebenarnya tidak ada yang apa? Al-man'u tuh dari kalangan ulama dulu dan ulama sekarang mutaakhirin, tidak ada man'u, larangan atau melarang, min jawazi, min dari jawaz, diperbolehkan, aqdid dzikri bisubhah, agad menghitung zikir takala anda berzikir atau bertasbih bisubhah dengan alat tasbih, entah itu tasbih kayu, tasbih besi yang diputar atau tasbih elektrik, ya, itu tidak ada larangan. Entah itu dari kalangan ulama mutaqaddimin yang dulu salaf, ya, atau ulama mutaakhirin, ulama yang sekarang ulama khalaf, tidak ada satupun, kata Imam Suyuti, yang melarang memakai hitungan tasbih atau alat tasbih atau tasbih digital, juga tasbih kayu, tasbih besi, itu tidak ada larangan. Paham toh? Nggak ada larangan. Bal kana tuh, bal akan tetapi kata Imam Suyuti, kana yang dimana aksaruhum, kebanyakan dari mereka para ulama salaf wal khalaf, ya'uddunahu bihadu, ya'uddunahu, menghitung hu, setiap zikirnya, biha, dengan wasilah tasbih, kembali kepada tasbih, akdu tasbih, ikatan tasbih. Bal akan tetapi kata Imam Suyuti, para ulama-ulama dulu dan sekarang, mereka menghitung zikir tasbih mereka dengan alat tasbih yang kita kenal sekarang. Wala yarawna dzalika makruhan, wa dan la yarawna, mereka tidak memandang dzalika, alat wasilah hitung yang dinamakan tasbih itu makruhan, hukumnya makruh, tidak. Mereka tidak memandang itu. Toh itu wasilah untuk memperhitungkan supaya kita tahu jumlahnya, tidak perlu diperdebatkan apalagi dibid'ahkan. Oh, ini terlalu jauh. Nah, ini namanya wasilah baik, membantu. Logika aja mendukung, tidak perlu dibid'ahkan. Oh, ini nggak ada di zaman Nabi, hukumnya beda. Jelas apa tidak?
Terus dia ceramah pakai mikrofon. Beda, karena nggak ada di zaman Nabi. Ya semuanya dibidah-bidahin ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Paham tak? Wa qad sabata ala jawazi tasbih bin nawa. Tapi ingat, telah ditetapkan, wagot sabata, sungguh sabata ditetapkan, ala, atas jawaz, diperbolehkan tasbih, memperhitungkan zikir tasbih kita bin nawa, dengan biji kurma, wal hasa, dengan batu-batuan. Hadisani, di situ ada dua hadis yang memperbolehkan kita bertasbih dihitung dengan biji kurma dan batu-batu kecil. Ada dua hadis. Ahaduhuma, salah satu dari dua hadis tersebut, min riwayatis Sa'ad bin Abi Waqqas, dari riwayat Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, annahu, ana sesungguhnya Sa'ad bin Abi Waqqas dakhala ma'a Rasulillah, beliau masuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala imraatihi, ala, atas imraatihi. Paham? Atas salah satu istri Nabi Muhammad, perempuan istri Nabi Muhammad, wa baina yadaiha, dan di antara yadaiha, salah satu tangan istri Nabi, nawa. Tuh, biji-biji apa? Biji-biji kurma. Atau haso, batu-batu kecil. Tusabbihu bihi, yang dimana salah satu istri Nabi tusabbihu, bertasbih, bihi, dengan biji kurma atau dengan batu kecil, untuk menghitung tasbihnya. Subhanallah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, ini dilakukan oleh salah satu istri Nabi. Apakah Nabi ingkar, melarang, terus Nabi berkata bidah? Lah, Nabi tidak melarang, Nabi diam. Berarti artinya apa? Itu sesuatu yang dibolehkan. Wathani, dan hadis yang kedua, hadis Sofiyah ummul mukminin. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Sofiyah ummul mukminin, istrinya Nabi radhiyallahu anha. Qalat, Sayyidah Sofiyah berkata, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakhala, telah masuk, alayya, ke kamarku atau ke rumahku. Siapa yang masuk? Rasulullah, baginda Nabi Muhammad. Wa baina yadaya, wa, dan antara yadaya, di salah satu yadaya, tanganku, arba'atu alafi nawah, di salah satu tanganku itu ada 4.000 biji kurma. Arba'atu, 4,000 nawah, biji kurma. Usabbihu bihinna, usabbihu, aku bertasbih, bihinna, dengan biji kurma tersebut. Luar biasa. Paham? Nah, ini dua hadis menguatkan, yang artinya memakai alat wasilah untuk berzikir dan bertasbih boleh apa tidak? Boleh. Itu kan hanya simbol biji kurma dan biji apa? Man yaftahdukan. Paham dong? Jelas? Itu hanya wasi, dengan apapun boleh. Wallahu a'lam bissawab.